Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Jenamik. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas tentang kelas 10 semester 2 pelajaran PPKN, materi tentang ancaman terhadap negara Indonesia. Ini merupakan part kedua, di mana sebelumnya dalam part ke-1 kita sudah menjelaskan tentang ancaman terhadap negara. Diawali dengan pengertian ancaman dan lain-lain, sampai berbagai jenis ancaman. Sekarang dalam pertemuan ini kita mencoba membahas tentang mewaspadai ancaman non-militer terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di part 2 ini sekali lagi masih merupakan bab tentang ancaman terhadap negara yang merupakan bab ke-6. Tujuan pembelajarannya pun masih sama. Sebagai pengantar, sebetulnya fokus tema kita kali ini adalah tentang pentingnya mewaspadai ancaman non-militer terhadap negara dan bangsa kita. Perlu kalian ketahui bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara dan keselamatan bangsa di era sekarang ini tak lagi sama dengan ancaman militer beberapa dekade ke belakang. Saat ini, ancaman kedaulatan negara telah memasuki era yang lebih kompleks dan beragam. Ya, lebih kompleks dan beragam. Kita melihat bagaimana ancaman radikalisme, terorisme, serangan cyber, hingga wabah penyakit dengan efek kematian sebagai hasil rekayasa senjata biologis, senjata kimia yang bisa diciptakan sebagai senjata pemusnah massal, dan yang sekarang terbaru merupakan virus corona COVID-19. Ini merupakan sebagai sebuah ancaman nyata ada di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Bahkan kini, selain itu juga informasi dan data pun bisa menjadi bagian dari senjata yang bisa meruntuhkan kedaulatan suatu negara. Akhirnya perang asimetris pun tengah terjadi saat ini. Nah, hal yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, itu ditandai lewat perang ekonomi, perang mata uang, perang teknologi, hingga perang kebudayaan. Ujungnya, yaitu penghancuran nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini yang harus kita waspadai. Bagaimana strategi untuk mengatasinya? Dalam pertemuan kali ini kita akan coba membahasnya. Kita lanjutkan. Mewaspadai ancaman non-militer terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, ini merupakan materi kelanjutan dari ancaman terhadap negara di part pertama atau part 1. Sekarang part kedua. Ancaman non-militer ini dibahas mengenai 3 topik atau 3 sub pokok bahasan. Yang pertama itu ada mengenal perang asimetris atau nirmiliter. Nirmiliter itu non-militer. Dimana di dalamnya dibahas juga tentang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Disingkat IPOLEK Sosbudhankam. Yang kedua, ada dimensi ancaman non-militer. Yang ketiga, ada strategi mengatasi berbagai ancaman non-militer dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama mengenai mengenal perang asimetris, nirmiliter ataupun non-militer. Di dalamnya dibahas tentang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, disingkat IPOLEK Sosbudhankam. Di dalamnya dibahas 2 hal. Yang pertama itu tentang pengertian perang asimetris atau nirmiliter. Apa sih perang nirmiliter itu? Apa sifatnya, lalu seperti apa bentuknya, dan tahapan perang asimetris itu sendiri seperti apa? Nah, yang pertama dulu kita mengenai pengertian perang asimetris atau nirmiliter, atau yang biasa disebut non-militer. Nah, jadi nirmiliter, non-militer sama saja. Ini merupakan model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tak lazim dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan cakupan perang yang sangat luas dan meliputi aspek-aspek astagrata. Apa saja?
yaitu perpaduan antara trigatra. Di dalamnya ada trigatra itu geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan pancagatra. Di dalamnya ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Pancagatra, ya. Selanjutnya, sifat dan bentuk tahapan perang asimetris. Sifat perang asimetris itu sebetulnya pada dasarnya anti kekerasan, ini ya. Pada dasarnya itu anti kekerasan. Perang ini lebih mengandalkan taktik dan strategi atau smart power, pengerahan massa, dukungan publik, terutama penciptaan opini melalui media baik media cetak, elektronik, online maupun media sosial dan lain-lain. Dua bentuk atau model dalam perang asimetris. Pertama itu ada melalui aksi massa di jalanan dalam rangka menekan target sasaran. Yang kedua ada melalui meja para elit politik dan pengambil kebijakan. Yang ketiga adalah melalui meja para elit politik dan pengambil kebijakan negara agar setiap kebijakan yang diterbitkan sejalan, selaras, dan senantiasa pro asing. Selanjutnya, tahapan perang asimetris menurut Ria Mizard itu ada 4. Pertama ada tahap infiltrasi, kedua ada tahap eksploitasi, ketiga ada tahap politik adu domba, terakhir itu adalah cuci otak. Nah, dimensi ancaman non militer yang poin B atau yang kedua, berdasarkan dari buku putih, ya, dimensi ancaman non militer itu, dimensi ancaman khususnya itu dibagi menjadi beberapa bagian ataupun beberapa dimensi ancaman. Yang pertama dimensi ideologi, kedua dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, serta dimensi ancaman keselamatan umum, ya. Itu. Selanjutnya, poin yang terakhir itu strategi mengatasi berbagai ancaman non militer dalam membangun integrasi nasional. Ini poin ketiga atau poin terakhir di bab 6 semester 2 ini. Yang pertama, strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi. Yang kedua ada strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi. Sekali lagi, upaya menghadapi ancaman ini adalah dengan kebijakan dan langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Strateginya apa? Strateginya pertama, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian membidangi ideologi. Yang kedua, kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam luar negeri dan luar negeri. Yang ketiga, unsur pemerintah yang membidangi informasi. Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan. Unsur pemerintah yang membidangi agama dan pelapis pertahanan militer. Nah, itu jadi ya. Yang kedua, strategi menghadapi ancaman di bidang politik. Namanya juga politik. Yang pasti ada interaksi antara satu dengan pihak lainnya. Dan itu kemudian akan menghasilkan sesuatu yang baik atau buruk menurut pihak-pihak tertentu, ya. Di bidang politik ini, strategi menghadapi ancamannya itu dengan konsep pertahanan berlapis menurut BPPI tahun 2008. Yang pertama, pendekatan ke dalam melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang ketat dan dinamis. Yang kedua, ada pendekatan ke dalam. Apa itu? Pendekatan keluar diarahkan untuk menggerakkan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran sarana politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. Yang keempat, yang kedua, strategi untuk menghadapi ancaman di bidang politik. Nah, dalam bidang sosial budaya, ya, ideologi, politik,
sosial budaya ya. Di sini, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Bagaimana strateginya? Yaitu dengan mengembangkan sikap bela negara. Seperti apa saja banyak. Di sekolah ada melalui mata pelajaran PPKN misalkan. Jelas ya. Kemudian yang kelima, strategi menghadapi ancaman di bidang teknologi dan informasi. Ya. Di sini, strategi menghadapi ancaman di bidang keselamatan umum, ancaman bagi keselamatan umum itu bisa terjadi karena bencana alam, misalkan gempa bumi, meletus, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, serta kecelakaan transportasi. Sekali lagi, strategi menghadapi ancaman ini diantaranya yang pertama menjaga keseimbangan alam, yang kedua menjaga kebersihan lingkungan, yang ketiga membuat kebijakan atau peraturan yang jelas dan tegas terhadap pemakaian obat-obatan sesuai dosisnya. Yang keempat menegakkan hukum terhadap pemakaian bahan kimia yang melebihi dosis yang dapat membahayakan manusia khususnya dan makhluk hidup lain pada umumnya. Ya, singkat padat jelas itu saja, semoga bermanfaat. Mohon sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.